Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 4, yaitu pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Nah, anak-anak ibu, berikut contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang pertama, di rumah, yaitu membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Nah, kemudian kewajiban dengan tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Kemudian, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Itulah kewajiban dengan tanggung jawab di sekolah. Kemudian di masyarakat, kewajiban dengan tanggung jawab di masyarakat antara lain, yang pertama, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Itulah kewajiban dengan tanggung jawab di masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Pertanyaannya antara lain, yang pertama, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat terakhir di hari Senin minggu ini. Yang kedua, mengapa kamu terlambat? Alasan mengapa terlambat adalah karena telat siap-siap sehingga harus berhadapan dengan kemacetan di jalanan. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Yang saya rugikan ketika terlambat antara lain diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Saat saya terlambat, dampak yang melekat pada diri adalah menjadi pribadi yang tidak disiplin waktu, membuat teman dan guru berpikir kalau saya sosok yang tidak pandai mengatur waktu dan sebagainya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ketika saya terlambat, maka saya sudah mengambil hak teman-teman saya untuk belajar nyaman.
Alasannya adalah ketika saya terlambat dan izin masuk ke dalam kelas, tentu konsentrasi belajar mereka sedikit banyak akan terganggu. Kemudian, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, ketika saya terlambat, tentu saya sudah mengambil hak guru mengajar dengan baik. Selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Iya, ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban untuk disiplin. Namun, kegagalan ini harus diperbaiki dengan tidak mengulang keterlambatan di hari-hari lainnya. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Ya, rencana saya agar tidak terlambat lagi adalah tidur lebih cepat, mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur, berangkat lebih awal agar terhindar dari macet dan sebagainya. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar ketiga, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja. Pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar pertama, jawabannya belum, karena ia membuang sampah sembarang tempat. Gambar kedua juga belum, karena ia belajar sambil males-malesan. Gambar ketiga sudah, karena mereka bekerja kelompok dan tidak mencoret meja. Pertanyaan ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Gambar pertama, jika banjir, dia sendiri juga ikut terdampak. Gambar kedua, nilai sekolah menjadi turun, bahkan bisa tidak naik kelas. Sedangkan gambar ketiga, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Kemudian pertanyaan keempat, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar pertama, lingkungan menjadi kotor, kemudian dapat menimbulkan banjir. Gambar kedua, tidak ada, karena gambar kedua dampaknya bagi diri sendiri. Gambar ketiga, meja tetap bersih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar pertama, membuat orang lain tidak nyaman. Kemudian jika banjir, banyak orang yang akan terdampak. Gambar kedua, orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok karena ia anak yang malas. Kemudian gambar ketiga, dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Nah, itulah 5 pertanyaan beserta dampaknya. Sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Nah, yang pertama kewajiban pelajar, yaitu tentunya rajin belajar. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, ya tentu saja nilai sekolah menjadi rendah. Kemudian kewajiban pelajar yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dampaknya jika tidak dilaksanakan, tugas menjadi menumpuk. Kemudian kewajiban pelajar yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, mendapat hukuman. Kemudian menghormati guru. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, kurang mendapat perhatian dari guru. Yang kelima, menjaga kerukunan dengan teman. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
Kemudian kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Yang ketiga, hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Kalimat efektif yang benar, tamu-tamu duduk di kursi. Kemudian boleh juga para tamu duduk di kursi. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif, yaitu pada teks pada pembelajaran 1 beberapa hari yang lalu. Kalimat tidak efektif yang pertama adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian kita jadikan kalimat efektif penemu yang pertama kali. Kemudian kalimat tidak efektif yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita jadikan ke kalimat efektif menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kalimat tidak efektif yang ketiga, lalu televisi, kemudian terus berkembang. Kalimat efektifnya adalah lalu televisi terus berkembang. Itulah kalimat tidak efektif yang dijadikan kalimat efektif pada teks pembelajaran 1, yaitu si kotak ajaib. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.